yang kalian panggil, ya, khususnya para pengguna mesin fotokopi dimanapun saja berada, tolonglah, sebagai ini demi kemanusiaan kawannya. Masa kalian tega, tenis sudah banyak tinta masuk di hidung, di mulut, di tenggorokan kering, kalian nggak tawari minuman. Sungguh terlalu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi ke channel Dira Yuris. Nah, oke, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaannya kawan-kawan ya. Pertanyaan saya punya kawan, punya teman. Bro, selama kamu jadi pertanyaan seperti ini kawan ya. Bro, selama kamu jadi teknisi itu, hal apa yang paling tersulit dan terpahit yang kamu rasakan bro, pengalamannya? Coba cerita pengalaman. Nah, jadi akhirnya saya mencoba menjawabnya lewat video kawannya, lewat di YouTube. Nah, kalau saya cerita pengalaman terpahitnya, bukan terpahit sih sebetulnya. Artinya pengalaman yang yang paling berkesan lah ya. Jadi pengalaman yang paling berkesan itu saat saya memulai jadi belajar seorang teknisi atau belajar memperbaiki servis mesin fotokopi ya. Tapi pada saat tahun 2012 itu sampai tahun 2014 ya, itu saya belum ada ikatan, maksudnya belum ada kegiatan di luar servis selain di kegiatan dari tempat kerja saya ya. Itu saya masih terikat dengan kantor cabang dari Surabaya ya. Teman-teman di sini pasti tahu itu cabang ambasador, kreatif ambasador ya. Mungkin teman-teman yang jebolan-jebolan kreatif, salam kawan, salam damai. Salam dari Dira Yuris ya. Semoga kalian sehat selalu ya. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Yang terpenting adalah kalian tetap sehat selalu, sehat saja. Oke. Nah, saya masuk jadi teknisi itu sejak tahun 2012 ya. Nah, kemudian kurang lebih sampai tahun 2014 itu saya sudah. Jadi selama tahun berarti 13-14. Jadi selama 2 tahun itu saya masih prioritaskan soal pekerjaan, soal tanggung jawab, karena memang kita dari awal didoktrin, bukan doktrin sih ya. Oke lah, bahasanya doktrin lah ya. Nah, kita memang dilatih bagaimana menjadi pekerja yang profesional, penuh tanggung jawab. Kemudian kita harus tepat waktu. Setiap ada masalah di lapangan dengan konsumen, kita harus, bukan sama konsumennya ya, tapi masalah mesin fotokopinya ya. Kalau sama konsumen ya masa kita cari masalah. Nah, mesinnya itu bagaimana kita upayakan dalam 1 hari itu, sistem kita saat itu harus kita kelarkan, kita tuntaskan. Kalaupun ketika dalam 1 harinya itu katakanlah kita mungkin tidak ada kepastian untuk selesai mesin itu saat itu, karena kita sistem menyewakan kan. Nah, jadi kita memang sistem kita di saat saya ikut kantor itu kita operkan mesin ya. Bagaimana kita pelayanan kita tetap terbangun, terjaga ya, terawat, dan kemudian pihak penyewa itu pun tetap aman. Akhirnya ada yang digantikan. Begitupun juga ketika di konsumen itu ada mesinnya rewel ya, kita carikan mesin yang tidak rewel, tergantung permintaannya, mau mesin besar, mulai mesin kecilnya ya. Sorry, kita cerita dulu bang ya. Jadi mulai mesin kecilnya itu dari FS 1128 saat itu ya. Awal pertama keluarnya mesin tipe itu ya, mungkin dengan kawan-kawan. Sampai kita oper itu
ke mesin Kyocera besarnya yang double scanner, mulai yang tidak double scanner seperti 54 40 40 45 40 35 ya, kalau nggak salah lah. Nah, belum lagi yang double scannernya. Yang double scanner itu yang seperti mesin yang 2040 DN itu ya, DF-nya yang double scanner. Jadi satu kali jalan itu langsung bisa timbal balik. Itu hasilnya. Nah, sejak itu saya belum selama 2 tahun itu belum menerima namanya servisan di luar kantor. Nah, di luar kantor. Kayaknya ya. Juga lupa kawan. Nah, setelah itu, tapi pengalaman kalau sejak di kantor itu sebetulnya sih yang bukan pengalaman pahit yang biasa dikeluhkan itu keluhan saya, cerita. Bukan keluhan sih, bukan soal mengeluh, memang kita harus dituntut untuk belajar disiplin kan, belajar disiplin. Nah, pada saat momen memang musim hujan, teman-teman tahu sendiri Sulawesi Selatan saat itu Makassar pasti kalau hujan keras itu banjir. Nah, otomatis kita pakai sepatu basah-basah, kita harus ngejar ceklok. Karena sudah berlaku masa ceklok ya sudah. Kapan kita telat itu saking disiplin. Sebetulnya patut diacung jempol bos saya. Siap komandan, siap bos Pak Direktur ya. Mudah-mudahan beliaunya menonton. Sebetulnya pengalaman yang saya dapatkan di situ sebetulnya melatih saya untuk melakukan segala sesuatu itu harus memang berdasarkan disiplin. Belajar disiplin pastinya dan bertanggung jawab kawan ya. Nah, yang saya keluhkan itu selama pengalaman di kantor itu kawan, pada saat kehujanan ini basah ya, kakiku basah kawan. Nah, kakiku basah ini, nah tiba-tiba ada panggilan konsumen yang menyewakan mesin ini, mesinnya trouble. Apalagi mesin seperti katakanlah mesin 6000 atau kita lebih dominan menyewakan dulu itu mesin 6570 dan kawan-kawannya. Karena kita memang di situ andalan lah saat itu ya, karena memang kita langsung turun di mesin tipe itu ya. Kalau mesin 6000 kan ya nggak seberapa lah, bukan sombong sih. Nah, setelah itu pengalaman yang berkesannya itu karena gara-gara saya pernah kena sitrum kawan. Jadi kabel bodi yang ke listrik kawan, itu saya lupa cabut. Nah, ternyata saya membersihkan satu bodi mesin. Coba pikir kawan, saya membersihkan ini satu bodi mesin ini, ya seperti teman-teman lihat mesin di sini. Nah itu saya bersihkan. Tiba-tiba di bagian belakang yang dekat kabel ke power, arah ke power itu ada kabel telanjang kawan di situ. Saya sudah pegang-pegang obeng. Saya dorong begitu, wah kena sitrum saya kawan. Jadi saya seperti ini kawan, goncang ini, saya punya badan ini. Jadi obeng saya hampir terlempar ke bagian administrasi. Saat itu, ini rambut ini terasa berdiri kawan. Semua persendian saya itu kayak nyilu, semua persendian, ya. Persendian bukan cuma di sini kawan, di paha juga, di selah-selahnya dua paha ini kayak apa kawan? Kayak habis ditusuk begitu, sakit. Nah, sejak itulah ketika namanya saya punya sepatu basah itu, apalagi hujan-hujan ya, hari itu saya kadang mengeluh sih. Aduh, antara saya harus berkelahi di situ antara pikiran dengan rasa trauma sejak kena sitrum itu kawan. Berangkat kaki masih basah, hujan. Mana? Nah, di situ sebetulnya kawan ya. Makanya jangan heran ketika teman-teman melihat saya, biasa kalau servis itu sekalipun dilarang pada saat menggunakan sepatu. Ya, saya itu jarang sekali lepas sepatuku kawan. Saya selalu pasang karena groundnya kan ada. Kalau cuma disentuh begini kan dia ngontak, tapi kalau terlanjur dipegang itu nggak ngontak dia ya. Ketika nggak dipasang groundnya. Yang paling keras itu kontakannya ketika nggak pakai sandal kawannya, langsung sentuhan baru basah lagi, langsung sentuhan lantai, baru nggak pakai pengalas, wah itu. Nah itu. Tapi itu nggak seberapa sih, bukan itu sih sebetulnya pengalaman yang paling berkesannya. Pengalaman paling berkesan itu kawan, setelah saya keluar dari kantor. Nah, saya kurang nggak menghadap ke kamera sudah kawannya. Nah, pengalaman yang paling berkesannya itu adalah ketika saya keluar kantor. Di luar kantor, saya sudah keluar, saya sudah resign saat itu. Sebetulnya saya sendiri yang minta resign. Ya, tentunya ada beberapa alasan dan tidak mungkin saya harus ungkap di sini.
Bukan persoalan gaji, bukan kawannya, bukan. Malah saya mau di saat itu ya, curhat dikit boleh kan? Nah, saat itu saya ditelepon, begitu saya konfirmasi ke pihak Pak Direktur, Pak, minta maaf sebelumnya. Mungkin bulan depan saya tidak akan masuk kerja lagi. Saya mundur, meminta untuk resign. Panjang cerita saya saat itu, tapi kita nggak perlu ceritakan bagaimana ceritanya. Kalau kamu masalah gaji, kalau kamu masalah, saya tidak pernah. Sejak saya masuk sampai saya mau keluar resign ini tidak pernah menentu namanya gaji. Karena saya berpikir kawan, Pak Direktur saya itu kan S2, dia itu S2 kawannya, tentunya saya rasa dia akan punya hati nurani dan punya akal pastinya. Dia tidak melihat atau mendengar dari luar, tapi saya rasa dia akan berpikir dan akan menilai kinerja saya seperti apa, baik itu di lapangan atau bagaimana respon konsumen yang pihak penyewa kan, iya kan? Nah itu. Nah, bukan alasan gaji tentunya. Oke, bla 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 bla, pak. Nah, sudah selesai saya resign. Nah, akhirnya kerja. Nah, kalau cerita enaknya nantilah. Enak-enak juga kawan. Nah, pengalaman yang paling berkesan itu yang terkadang juga saya anggap paling apa ya? Terkadang saya tidak habis pikir. Ketika melihat, sorry ya, kalau kita cerita sedikit ya, nggak apa-apa ya. Ini kan sudah bukan puasa kawan ya, ini kan sudah malam ya, sudah buka puasa, nggak mungkin batal lagi puasa kawan. Nah, oke. Nah, saat itu saya lagi melakukan servisan bersama kawan saya, ada namanya Trikenan Nugroho. Si kawan itu ada di Surabaya ya, mudah-mudahan mudah-mudahan masih ingat bro kejadian kita dulu, bagaimana dulu kita waktu gerek gara-gara si Ian, Bro Trikenan, ingat bro? Oke. Nah, gini ceritanya kawan. Terobol lah mesin ini, dipanggil lah saya, karena saya orangnya nggak tegaan, jujur saja. Kita nggak perlu cerita, nanti ketahuan nggak ada yang panggil kita. Akhirnya, nah kerja, pak selesai. Nah ini kita terhambur-hambur tinta bro, kita kerja tinta bro ya. Terhambur-hambur tinta bro, masuk sudah di mulut, ini kita sudah kering tenggorokan. Nah, ini sudah yang paling berkesan itu, sudah tinta masuk di mulut, tenggorokan kering, cuma rokok yang masuk, dan pihak konsumen itu bro, jual minuman, jual rokok, tapi nggak ditawari kawan. Waduh, ya saya cuma gini doang. Bro, haus bro. Ini mesinnya sudah selesai, sudah kelar. Jadi saya bilang, bro, silahkan kamu aja yang tulis nota. Ingat sedikit gerek-gerek. Oke. Oke. Karena saya tidak tega kawan, akhirnya si kawan. Bentar ya, saya keluar dulu bro. Saya bilang, saya beli minuman. Soalnya haus, gak ditawarin. Dia jual bro. Pakai dingin-dingin itu lagi, apa namanya? Kulkas. Ya. Akhirnya sorry bro, karena saya melihat kalau orang seperti ini kita harus nggak bisa didiamin ya, nggak bisa juga kita tegur kawan. Jadi kita harus melakukan perilaku yang sekiranya membuat dia juga tersadar. Akhirnya saya buka sudah itu botol minuman bro, bukan Amer ya, bukan ya, minuman biasa yang dingin ya, nggak udah kayak apalah itu ya, yang jelas bukan minuman manis lah kawan ya, macam Coca-Cola lah. Akhirnya bro, begitu saya lepas, saya menghadap ke orangnya bro, mudah-mudahan orangnya nonton. Maaf ibu bapak, langsung bro minum, nggak bernapas saya bro sampai habis, ambil uang, kita pergi. Ya itulah pengalaman yang paling berkesan kawan. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang menanyakan, teman saya sendiri yang menanyakan itu hal yang paling bukan paling tersulit sih sebetulnya. Bukan paling apa ya? Yang paling apa ya? Yang jelas bagi saya itu adalah paling berkesan sampai saat ini, saya masih ingat. Masih banyak sih kalau cerita di sini, nggak habis kawan. Nggak habis sampai sekarang. Oke, sedikit lagi yang paling berkesan juga ada dua bro. Suatu ketika, ini masih di kantor ceritanya saat itu kawannya. Ini bulan puasa kawan. Bulan puasa saya servis di mesin konsumen bulan puasa ini kawannya.
Saya sudah bongkar-bongkar karena tinta terus terang di unit 1 itu terhambur banyak sekali kawannya, tinta-tintanya di unit 1 banjir. Nah, orangnya selalu nawari, "Mas, minum, ambil minuman." "Iya Bu, ini saya puasa Bang." "Mas, ambil minuman." Sampai 3 kali Bang, ya sampai 3 kali. Sampai 3 kali, "Mas, ambil minuman." "Iya, terima kasih." "Iya, terima kasih," gitu ya. Keempat kalinya Bang, saya sudah diambilkan di meja. Saya minum Bang, tapi saya puasa. Saya pikir begini, puasa wajib, minuman dihidangkan wajib. Ya sudah, sama-sama wajib saya pilih karena saya juga ini sudah kering Bang ya. Sudah kering. Minta maaf, saya tidak ada maksud untuk main-mainin bulan suci saat itu ya. Tidak, saya minum. Akhirnya suatu ketika ketemu lagi bersama kawan-kawan teknisi saya yang satu tim itu, "Mas, orang muslim." "Oh iya Bu, muslim. Ahli tafsir itu Bu, kuliahnya di UIN itu dulu Bu." Akhirnya malu sudah saya kawan. Akhirnya setelah saya minum, saya minta rokok. "Bu, beli rokoknya juga sekalian." Nah, itulah yang paling berkesan. Oke, ini videonya sebetulnya tidak bisa jadi panutan atau diteladani kawannya. Tidak bisa. Cuma saya saranin ke teman-teman semuanya dimanapun saja berada, begitu datang orang baik yang kalian panggil, ya, khususnya para pengguna mesin fotokopi dimanapun saja berada, tolonglah, sebagai ini demi kemanusiaan kawannya. Masa kalian tega, tenis sudah banyak tinta masuk di hidung, di mulut, di tenggorokan kering, kalian nggak tawari minuman? Sungguh terlalu kawan. Cukup kalian melihat sisi kemanusiaannya kawan. Oke, seperti itu. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.